Halo, saya Pasha Lumantobing, saya dari kelas 11 PIS. Saya akan melakukan presentasi mengenai kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional. Kenapa Indonesia harus melakukan kerjasama ekonomi? Kenapa Indonesia nggak melakukannya sendiri aja? Jadi, kerjasama ekonomi ini dilakukan Indonesia ada maksud dan tujuannya. Yang pertama, kita bahas dulu tentang pengertiannya. Pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama antara dua negara atau lebih untuk membahas masalah perekonomian yang cakupannya luas. Jadi, ini bisa saja seperti Indonesia bekerja sama dengan Amerika Serikat. Nah, dari kerjasama itu kita bisa menikmati hasil produksi dari Amerika Serikat, seperti produksi filmnya, yaitu film Hollywood. Kerjasama Indonesia dengan Jepang. Nah, dari sini kita dapat menikmati teknologi yang canggih sekarang ini. Dari kerjasama Indonesia dengan Korea, nah kita dapat melihat film-film drama Korea sekarang itu yang sedang trending di kalangan remaja-remaja sekarang. Manfaat kerjasama ekonomi internasional. Jadi, kerjasama ekonomi internasional ini dilakukan ada manfaatnya juga. Kita bahas. Yang pertama, kemajuan perekonomian. Dari kerjasama ekonomi internasional, maka akan ada yang namanya kemajuan perekonomian. Dari kerjasama ekonomi tersebut, kita dapat melakukan ekspor dan impor. Nah, jika ekspor kita tinggi, maka devisa juga akan bertambah, sehingga akan mengalami kemajuan perekonomian. Yang kedua, meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, dari kegiatan ekspor tadi, kita perlu memproduksi barang untuk diekspor. Nah, jadi untuk memproduksi barang tersebut, kita membutuhkan tenaga kerja. Tenaga kerjanya harus yang memiliki keterampilan dan kecerdasan, sehingga dapat menghasilkan hasil produksi yang baik. Yang ketiga, menekan harga pokok per unit produksi. Yang keempat, memperoleh kemudahan dalam mendapat bahan baku untuk produksi. Dari kegiatan ekspor dengan impor tadi, kita dapat memperoleh bahan baku. Kita mengimpor barang dari luar negeri atau mengimpor bahan baku dari luar negeri yang itu masih jarang di Indonesia atau mahal jika diproduksi. Nah, dari kegiatan impor, kita dapat memperolehnya dengan mudah. Yang kelima, membuka lapangan pekerjaan baru. Tadi kan ada kegiatan ekspor. Nah, kegiatan ekspor itu kan butuh tenaga kerja. Jadi, tenaga kerja tersebut dapat memperoleh lapangan kerja. Jadi, lapangan kerja baru dibuka untuk mengurangi pengangguran di dalam negara. Yang keenam, masuknya modal asing. Modal asing bisa menambah devisa sebuah negara. Yang ketujuh, ada Indonesia memiliki kesempatan dalam memperoleh iptek dari negara maju. Contohnya, Indonesia bekerja sama dengan Singapura. Indonesia memiliki hubungan kerjasama ekonomi dengan Singapura. Nah, kita dapat melakukan pertukaran pelajar dengan Singapura. Pelajar-pelajar yang ada di Indonesia dapat belajar di Singapura. Mereka akan dapat memperoleh ilmu dan menimba ilmu di Singapura. Yang kedelapan, kegiatan impor dapat dengan mudah terjadi. Karena hubungan
kerjasama Indonesia dengan negara lain sudah ada, maka akan dengan mudah impor dapat terjadi. Yang kesembilan, memperkuat daya tawar dan posisi Indonesia di dunia internasional. Kita melakukan kerjasama ekonomi internasional, berarti kita sudah dikenal di dunia internasional. Yang ke-10, ketimpangan antar negara maju dan berkembang dapat berkurang. Dari tadi kita dapat melakukan pertukaran pelajar dengan negara maju. Mereka akan pulang membawa ilmu mereka yang dari negara maju dan mengembangkannya di negara Indonesia, sehingga akan dapat memajukan negara kita. Tingkat ketimpangan antar negara maju dan berkembang pun tidak akan terlalu jauh atau terlalu timpang. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab kerjasama ekonomi internasional. Ada faktor karena perbedaan. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Kita tahu setiap negara itu kan punya sumber daya alam yang berbeda-beda. Indonesia kaya akan sumber daya alamnya rempah-rempah. Negara lain akan mengimpor rempah-rempah dari Indonesia. Terjadilah hubungan kerjasama. Perbedaan iklim. Iklim Indonesia itu merupakan iklim tropis. Nah, turis-turis asing akan datang ke Indonesia untuk menikmati matahari Indonesia. Dari kegiatan tersebut, itu akan menambah devisa bagi negara. Perbedaan iptek. Karena kita sudah memiliki hubungan kerjasama, untuk memiliki hubungan kerjasama, ada faktor perbedaan iptek. Iptek di negara berkembang dengan di negara maju itu pasti berbeda. Negara maju, teknologinya akan lebih canggih dari negara berkembang. Negara berkembang juga membutuhkan teknologi yang seperti itu. Jadi, negara berkembang akan mengimpor teknologi dari negara maju, sehingga terjadilah hubungan kerjasama. Yang keempat ada perbedaan ideologi. Ada juga faktor penyebab kerjasama ekonomi itu karena adanya kesamaan. Yang pertama ada kesamaan sumber daya alam. Memang sumber daya alam setiap negara itu berbeda-beda, tapi tidak semuanya berbeda, pasti ada saja yang sama. Kesamaan kondisi geografis, kesamaan ideologi, dan kesamaan agama. Yang selanjutnya kita ke bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral, kerjasama ekonomi regional, kerjasama ekonomi multilateral atau internasional, kerjasama ekonomi antar regional, dan kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara yang bersifat saling menguntungkan. Contohnya, kerjasama ekonomi Indonesia dengan Jepang. Indonesia memiliki Indonesia kaya akan rempah-rempah. Jepang terkenal dengan teknologinya. Indonesia mengimpor teknologi dari Jepang, dan Jepang mengimpor rempah-rempah dari Indonesia. Terjadilah hubungan kerjasama. Yang kedua ada kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada dalam suatu kawasan tertentu. Contohnya ASEAN. ASEAN merupakan organisasi kerjasama ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Dan ada satu lagi MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Berarti organisasi ini itu organisasi kerjasama di kawasan Eropa.
Yang ketiga ada kerjasama ekonomi multilateral atau internasional. Kerjasama ekonomi multilateral adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara dan tidak terikat oleh wilayah tertentu. Contohnya, OPEC. OPEC merupakan organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi. Jadi, ini merupakan organisasi internasional yang bergerak di bawah naungan PBB. Yang kedua ada WTO, World Trade Organization. Nah, ini merupakan organisasi perdagangan dunia. Berarti dia itu bersifat internasional. Yang keempat ada kerjasama ekonomi antar regional. Kerjasama ekonomi antar regional adalah kerjasama ekonomi di antara dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Contohnya, ASEAN kan organisasi kerjasama ekonomi di kawasan Asia Tenggara, dan MEE organisasi kerjasama ekonomi di kawasan Eropa. Nah, kedua organisasi ini akan melakukan kerjasama ekonomi. Disebutlah itu kerjasama ekonomi antar regional. Yang kelima ada kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha ini maksudnya kerjasamanya tidak hanya sebatas pada wilayah dan hubungan internasional saja. Kerjasama ini dibentuk berdasarkan tujuan dan lapangan kerja yang sama. Contohnya adalah OPEC. Tadi OPEC itu adalah organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi. Berarti tujuan dari organisasi ini adalah ditujukan kepada negara-negara pengekspor minyak bumi. Di dalam organisasi ini negara-negara itulah yang ada. Selanjutnya, lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Ini ada banyak, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Ini merupakan bentuk kerjasama regional antar negara-negara di Asia Tenggara. Berarti organisasi ini merupakan organisasi kerjasama bentuk regional, hanya di kawasan tertentu saja. Yang kedua ada APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. APEC didirikan pada bulan November 1989, merupakan gabungan negara-negara Asia Pasifik Selatan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan keadaan ekonomi negara anggotanya. Nah, dalam APEC ini, negara-negara yang tergabung di dalamnya adalah negara-negara Asia Pasifik Selatan yang sedang berkembang. Berarti APEC ini merupakan organisasi bentuk regional. Yang ketiga, APO, Asian Productivity Organization. Didirikan pada tahun 1961 dengan maksud untuk meningkatkan peranan produktivitas dan pengembangan ekonomi, dan yang kedua untuk meningkatkan usaha-usaha di bidang kegiatan tertentu, khususnya pertanian dan perindustrian. Yang keempat ada World Bank atau Bank Dunia. Didirikan pada tanggal 27 Desember 1945 dengan tujuan untuk membantu pembiayaan usaha-usaha pembangunan dan perkembangan negara-negara anggotanya dengan memudahkan penanaman modal untuk tujuan yang produktif. Jadi, World Bank ini bertugas untuk menangani masalah investasi internasional. Yang kelima ada European Union. Tujuan pembentukan European Union ini untuk menyusun politik perdagangan bersama di kawasan Eropa, dan yang kedua mendirikan daerah perdagangan bebas antar negara Eropa. Berarti ini organisasi bentuk regional karena dia mencakup negara-negara kawasan Eropa.
Yang keenam, ITO atau International Trade Organization. Yang kita kenal sekarang yaitu World Trade Organization atau WTO. Merupakan organisasi perdagangan dunia yang bertujuan untuk memajukan perdagangan internasional dengan cara membatasi atau mengadakan peraturan yang bersifat menghambat kelancaran pertukaran barang-barang internasional dan berusaha untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan cara meliberalisasikan perdagangan internasional. Jadi WTO ini merupakan organisasi yang bersifat internasional atau multilateral. Yang ketujuh ada ILO, International Labour Organization. Merupakan organisasi buruh dunia yang didirikan pada tanggal 11 April 1919 dengan tujuan untuk menciptakan perdamaian melalui keadilan sosial, perbaikan nasib buruh, stabilitas ekonomi, sosial, dan menyusun hukum perburuan. Yang kedelapan ada OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. Ini yang tadi yaitu organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi. Didirikan pada tahun 1960 dengan tujuan untuk menghimpun negara-negara penghasil dan pengekspor minyak, menjaga kestabilan harga minyak, menghindarkan persaingan antara negara penghasil minyak, berusaha untuk memenuhi kebutuhan minyak di seluruh dunia. Jadi organisasi OPEC ini merupakan organisasi yang bersifat internasional dan juga berdasarkan tujuan dan lapangan kerja yang sama, lapangan usaha yang sama. Yang kesembilan ada IMF atau International Monetary Fund. Tujuan IMF ini, yang pertama memajukan kerjasama moneter internasional, yang kedua memperluas perdagangan dan investasi dunia, yang ketiga memperpendek dan memperkecil besarnya defisit atau surplus neraca pembayaran. Yang selanjutnya ada Liga Arab, didirikan pada tanggal 10 Mei 1950. Kerjasama antar negara dalam organisasi ini itu meliputi ekonomi dan keuangan, kebudayaan dan sosial, kebangsaan, pemberian visa dan paspor. Yang ke-11 ada Asian Development Bank atau ADB, bertujuan untuk meminjamkan dana dan memberi bantuan teknik kepada negara-negara yang sedang membangun. Ini merupakan salah satu bagian dari World Bank tadi. Selanjutnya ada NAFTA, North American Free Trade Agreement atau Persetujuan Perdagangan Bebas Amerika Utara. Ini didirikan untuk memajukan dan meningkatkan perdagangan di kawasan Amerika Utara. Berarti organisasi ini itu bentuk regional karena dia mencakup kawasan-kawasan Amerika Utara. Yang selanjutnya ada IDB, Islamic Development Bank atau Bank Pembangunan Islam. Didirikan pada tanggal 23 April 1975 dengan tugas utama untuk membantu negara-negara anggotanya, yaitu negara-negara Islam. Jadi, organisasi ini merupakan organisasi bentuk, tujuan, dan lapangan usaha yang sama. Yang ke-14 ada IDA atau International Development Association, yaitu Perhimpunan Pembangunan Internasional yang didirikan tahun 1960 bermarkas di Washington DC, Amerika Serikat. Organisasi ini merupakan bagian dari World Bank. Yang ke-15 ada IFC atau International Finance Corporation. Badan Keuangan Internasional didirikan pada tanggal 24 Juli 1956. Badan ini bertugas memberikan pinjaman kepada pengusaha swasta dan membantu mengalihkan investasi luar negeri ke negara-negara yang sedang berkembang. Yang ke-16 ada International Center for Settlement of Investment Disputes atau ICSID. ICSID adalah salah satu badan dari Bank Dunia yang memberi jasa di bidang penanaman modal. Ini berarti organisasi ini bentuk internasional. Yang selanjutnya ada UNDP atau United Nations Development Program atau
Program pengembangan PBB merupakan suatu badan yang memberi sumbangan untuk membiayai survei jalan di Indonesia dan menangani program pengalihan teknologi. Jadi organisasi ini merupakan bentuk kerjasama multilateral. 18 ada United Nations Economic and Social Council, adalah salah satu dari 6 organ utama PBB yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pekerjaan ekonomi dan sosial. Tugas ECOSOC adalah mempertinggi mutu kehidupan, bantuan ekonomi dan sosial, membantu menyelesaikan masalah sosial dan kesehatan internasional, dan mengembangkan HAM. Nah, organisasi ini merupakan organisasi kerjasama bentuk multilateral. Yang selanjutnya ada Economic Commission for Asia and the Far East atau ECAP. Badan ini adalah bagian dari ECOSOC untuk mengembangkan negara-negara Asia Timur Jauh di bidang ekonomi dan sosial. Nah, tadi kan ECOSOC itu kerjasama bentuk multilateral. Nah, jadi kalau ECAP ini itu yang bagian dari ECOSOC. Di dalam organisasi ini terdiri dari negara-negara Asia Timur Jauh. Sekian dan terima kasih.